Bagaimana bisa Haikal Hasan di saat koleganya melaporkan Kasadudung, tetapi Haikal Hasan malah seolah-olah membela Kasadudung Abdurrahman? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada berita yang menurut saya sangat sulit dipercaya. Karena dalam berita ini seolah-olah Babe Haikal pasang badan terhadap ucapan Kasadudung Abdurrahman terkait Tuhan bukan orang Arab. Bahkan diberi judul, Ustadz Haikal minta semua pihak tak mudah memberikan sembarang tafsir terhadap ucapan Kasadudung Abdurrahman. Nah, di mana kolega-koleganya melaporkan Kasadudung Abdurrahman, tetapi Haikal di sini seolah-olah malah membela Kasadudung, yaitu menurutnya jika yang berhak menafsirkan ucapan dari Kasadudung Abdurrahman ya pribadi dari Jenderal Kasadudung. Menurut Haikal Hasan, yang paling tahu maksud dari ucapan tersebut adalah Kasadudung sendiri. Dan menurut Haikal Hasan juga, semua orang tidak boleh menafsirkan dan tidak boleh menafsirkan sesuai penafsiran Anda-Anda semua. Karena kalau semua menafsirkan, maka akan menimbulkan perpecahan. Itu menurut Babe Haikal. Saya jadi bertanya-tanya ya, bagaimana bisa Haikal Hasan di saat koleganya melaporkan Kasadudung, tetapi Haikal Hasan malah seolah-olah membela Kasadudung Abdurrahman? Apa mungkin ada kaitannya dengan penolakan kemarin yang di Malang dan juga kesalahan banner yang diposting di Twitternya? Ya, kita juga tidak bisa menafsirkan. Kemungkinan yang tahu ya hanya Haikal Hasan sendiri. Ya, ini kemungkinan sungguh sangat mengejutkan lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Publik terkejut mendadak Haikal Hasan bela Kasadudung. Ustadz Haikal Hasan alias Babe Haikal meminta semua pihak tidak mudah memberikan sembarang tafsir terhadap ucapan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tentang Tuhan kita bukan orang Arab. Hal ini untuk menghindari polemik yang dapat menimbulkan perpecahan karena kesalahan memberikan tafsir terkait ucapan Dudung tersebut. Yang paling tahu soal maksud ucapannya adalah Pak Dudung sendiri. Ente tidak boleh menafsirkan sesuai persepsi ente. Bahaya timbul perpecahan, timbul persepsi karena setiap orang isi kepalanya beda. Antum menafsirkan orang, ujar Babe Haikal. Dalam sebuah pengajian dikutip dari akun Facebook Masjid Raya Atihat pada Kamis 9 Februari 2022. Menurut Haikal, apa yang disampaikan Dudung saat menjadi bintang tamu Deddy Kobuser Podcast Rabu 1 Desember 2021 tersebut harus dibaca dan dipahami secara utuh. Yang paling tahu itu adalah Pak Dudung sendiri. Kalau antum tafsirkan sesuai pikiran antum sendiri, maka akhirnya kita menjustifikasi pendapat orang, begitu katanya. Dia menegaskan, tidak boleh ada yang menjustifikasi terhadap pemikiran orang, termasuk Jenderal Dudung. Persepsi, pemikiran, dan pemahaman setiap orang terhadap suatu persoalan tentu berbeda satu sama lainnya. Jadi, bagaimana maksudnya? Silahkan dibuka, di-browsing apa yang beliau katakan. Ternyata, itu pemahamannya. Ini biarkanlah ijtihad beliau. Antum tidak boleh menghukum orang dengan pemikiran sendiri dari pendapatnya orang lain. Itu tidak profesional dan tidak pada tempatnya. Di luar daripada itu semua, setiap orang itu punya ijtihad masing-masing untuk melindungi negara, tegas Haikal. Salah seorang peserta lantas menanyakan maksud ijtihad bela negara. Babe Haikal mengibaratkan seseorang yang menjaga rumahnya dari maling. Andai kata ada maling yang merampok dan membunuh tuan rumah dalam menjaga hartanya, tuan rumah tersebut dalam Islam matinya mendapat pahala syahid. Itu hanya 300 meter ukuran rumah Anda. Nah, bagaimana TNI yang menjaga kedaulatan NKRI dari Aceh sampai Papua? Coba pikirkan itu, saudaraku. Antum gak sanggup menjaga seluas itu. Nah, beban itu ada pada TNI. Jadi yang dilakukan adalah ijtihadnya tugas Babe. Hal yang sama disampaikan Ketua Rekat Indonesia Raya, Eka Gumelar.
Menurut Eka, pihak-pihak yang mempersoalkan ucapan Dudung sebaiknya diawali dengan tabayun terlebih dahulu. Tabayun untuk mengetahui maksud dan tujuan apa yang disampaikan Jenderal TNI Bintang 4 itu. Menurut saya, akan lebih bijak kita lihat tujuannya, tidak hanya fokus kepada kesalahannya. Bukankah Pak Dudung menyampaikan beliau ketika berdoa dalam bahasa Indonesia? Doanya, doa kebaikan, ingin menolong orang lain. Mungkin cara penyampaian Pak Dudung dapat menimbulkan salah tafsir. Tapi, jangan lupa dilihat tujuannya beliau juga baik. Yang salah itu kalau kita tidak pernah berdoa, ucap Eka. Tiang penyangga negara ini ya TNI dan ulama. Kalau keduanya nggak harmonis, bahaya bangsa ini, tegas Eka. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menjelaskan terkait pernyataannya yang menyebut Tuhan bukan orang Arab di sebuah acara bincang-bincang yang disiarkan di kanal YouTube beberapa waktu lalu. Pernyataannya tersebut belakangan dipersoalkan oleh sekelompok orang. Dudung menceritakan, dalam acara bincang-bincang tersebut, awalnya dia berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Teman-teman juga misalnya berdoa seperti ini, "Ya Tuhan, anak saya hari ini ujian semester. Mohon diberikan ketenangan, semoga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik dan nilainya bagus." Bahasa Arabnya kira-kira apa? Kan nggak tahu kita, ucap Dudung. Hal itu disampaikan saat Coffee Morning pimpinan redaksi bersama Kasat di Mabesat Jakarta Pusat pada Senin 7 Februari 2022. Ia kemudian menjelaskan bahwa menurut keyakinannya, Tuhan akan memahami setiap doa yang menggunakan bahasa apapun yang digunakan hambanya. Dudung lantas membandingkan kemiripan pernyataannya dengan budayawan MH Ainun Najib yang juga pernah melontarkan pernyataan serupa. Dulu MH Ainun Najib ngomong begitu tidak jadi persoalan, karena Dudung yang ngomong dikejar. Benar tidak? Ainun Najib kan ngomong begitu, tidak apa-apa, karena Dudung ini memang diserang oleh kelompok-kelompok itu. Kelompok itu kecil sebenarnya, tapi nyaring bunyinya, kata Dudung. Dudung kemudian menjelaskan apa yang dimaksudnya dengan Tuhan bukan orang Arab. Dudung juga menegaskan bahwa baginya Tuhan memang bukanlah orang, apalagi orang Arab. Karena buat saya Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Persis, pernyataan saya itu seperti Pak Ainun Najib. Saya pakai bahasa apa saja berdoa bisa. Allah itu, Tuhan itu maha tahu. Ngapain pakai bahasa Arab? Bahasa Arab saya bisa, kata Dudung. Diberitakan sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam koalisi ulama, habaib dan pengacara anti penodaan agama KUHP APA melaporkan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ke Pusat Militer Angkatan Darat Puspomat Jumat 28 Januari 2022. Pelaporan ini berkaitan dengan pernyataan Dudung yang dianggap menyinggung umat agama tertentu saat menjadi bintang tamu di salah satu acara bincang-bincang di YouTube. Koordinator KUHP APA Damai Hari Lubis mengatakan pernyataan Dudung tidak mencerminkan tupoksinya sebagai perwira tinggi TNI AD. Jadi tidak sepantasnya secara etika dan secara hukum, kata Damai dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Minggu 30 Januari 2022. Dalam pandangan Damai, ucapan yang disampaikan Dudung tidak elok. Menurutnya, pernyataan Dudung juga syarat dengan tindak pidana formil dan mengandung delik umum. Artinya, kata dia, tidak perlu dilaporkan pun aparat yang berwenang bisa untuk mengusut atau memproses Dudung secara dua proses atau ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, dengan terpaksa kami telah membuat pengaduan atau laporan terhadap Jenderal Dudung sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, katanya. Damai mengklaim bahwa laporan terhadap Dudung telah diterima oleh petugas bernama Agus Prasetyo. Diketahui, Koalisi Ulama Habib Berpengacara Anti Penodaan Agama akhirnya memenuhi panggilan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Puspomat pada Rabu 9 Februari. Mereka sedianya dimintai keterangan seputar laporan dugaan pidana penistaan agama yang dilakukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Faktanya, berkas sudah diterima dan ada tanda terimanya itu secara hukum. Panggilan ini mungkin untuk investigasi atau klarifikasi. Saya rasa seperti itu, ucap kuasa hukum pelapor Damai Hari Lubis di Markas Puspomat Jakarta Pusat pada Rabu 9 Februari 2022. KUHP APA dalam kesempatan itu juga membawa sejumlah barang bukti yang nantinya disampaikan kepada penyidik. Di antaranya, mulai dari potongan video pernyataan Jenderal Dudung hingga transkrip wawancara. Ini bukti video dari YouTube. Wawancara beliau dengan Deddy Kobuser di menit sekian kami siapkan. Terus kami buatkan potongan khusus objek perkara
Kita bawa juga transkripnya, ucapnya.